Halo, selamat sore ya. Di tempat saya hari ini atau pas rekaman ini adalah sore. Selamat sore ya. Tetap semangat untuk berkarya. Oke. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan pembuatan septic tank ya. Ya, kita bisa sebutlah istilahnya septic tank anti penuh ya kan. Jadi kawan-kawan, sebenarnya ukuran septic tank itu ditentukan dari di mana digunakan. Istilahnya mungkin di rumah tempat tinggal atau di hotel atau di apa namanya kantor itu akan berbeda-beda sebenarnya ya. Nah, ini tuh nanti ada dasar-dasarnya. Nah, ini jadi kali ini saya karena akan banyak yang dipakai di rumah tempat tinggal di hunian, maka saya akan sampaikan saat ini adalah bagaimana cara menentukan eh, volume atau kebutuhan volume septic tank dalam rumah tempat tinggal itu supaya tidak penuh-penuh. Nah, ya kan? Supaya tidak penuh-penuh. Ini ada dasar pengambilannya. Perhitungannya sederhana saja. Oke. Ini ya, coba caranya. Eh, Limbah manusia itu per hari per orang itu rata-rata ya dalam satu hari itu istilahnya volume limbahnya itu 30 liter per orang ya. Itu sebenarnya sudah tercampur artinya ini nih limbah yang ditampung dalam septic tank ya. Kalau kalau nanti katakan limbah limbah cair yang lain misalnya untuk kebutuhan mandi, untuk kebutuhan cuci itu lain lagi ya. Ini khusus untuk limbah dalam arti yang ditampung ke dalam septic tank ya. Itu kaitan dengan BAB lah ya. Nah, itu 30 liter per hari per orang. Nah, proses limbah padatnya itu supaya menjadi cair secara alami itu dibutuhkan 4 sampai 5 hari ya. 4-5 hari. Nah, kalau misal dalam satu rumah itu 6 orang ya, 6 orang, maka kita hitungnya harus 5 hari karena setelah dia bisa berubah menjadi cair, maka dia bisa diresapkan ya, bisa dibuang sehingga septic itu tidak penuh intinya gitu. Jadi ketika air masuk ya, atau kotoran masuk ke dalam septic tank, berarti kalau seharinya berarti kan 30 kali 6 orang, 180 liter ya. Masuk 180 liter itu akan cair dia 4 hari kemudian ya, 4 hari kemudian. Makanya kalau hitungan awalnya harus dia mampu menampung selama 5 hari ya. 5 hari. Nah, nanti setelah 5 hari dia kan cair. Nah, tapi kan tiap hari ditambah tuh. Nah, begitu ditambah, yang lama kok udah cair nih. Yang cair itulah diresap, dilarikan ke peresapan. Makanya septic tank selalu ada pasangan dengan peresapan supaya tidak penuh-penuh septic tanknya ya. Nah, jadi berapa volume yang dibutuhkan, volume bersihnya ya? Berarti 30 liter per orang dikali jumlah orang, 6 orang, dikali selama 5 hari. Jadi untuk 6 orang rumah tempat tinggal itu dibutuhkan volume bersih septic tank yaitu 900 liter ya. Nah, kalau lebar septic tank, lebar bersih dalamnya itu ya, yang untuk menampung itu 80 cm, ya kedalaman efektifnya 75 cm, maka panjang septic tanknya adalah 150 cm ya. Nah, ini tentunya dengan kita persiapkan nanti di luar yang ini ya, di luar yang ini tentu kita siapkan namanya peresapan ya. Nanti kita bahas di sesi lain lah bagaimana peresapannya. Oke. Kita sekarang bentuk septic tanknya. Nah, seperti bentuknya. Tadi ya, kedalaman efektif 75. Kenapa saya bilang kedalaman efektif? Ini artinya adalah dalam air atau dalam volume yang bisa ditampung di dalam septic tank. Karena apa? Karena di dalam septic tank ini harus ada rongga udara di atasnya ini ya. Di atas ini nggak boleh penuh sampai airnya sampai natap ke penutup ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, bagaimana cara mengaturnya ini? Nah, ini overflow-nya namanya istilahnya ya. Pipa yang keperesapannya ini harus dipasang 25 cm di bawah uh, bagian bawah muka air 25 cm ini jaraknya ya, 25 cm. Jadi sehingga nanti kalau air segini dia akan lari ke peresapan. Jadi airnya akan bertahan selama segini ya. Nah, ini air yang datang atau kotoran yang datang dari kloset. Nah, masuk ke sini, ini namanya lubang penerima ya ya. Ini cukup 25 kali 25 saja cukup ya nanti. Kenapa harus ada lubang ini? Nah, ini saya ceritakan prosesnya ya. Jadi ketika ini disiram otomatis ada gelontoran cairan dan kotoran di sini ya, dia akan bergejolak di sini kan, akan bergejolak.
Nah, sehingga nanti bergejolak tuh di daerah ini saja. Nah, nanti pelan dia turun ke sini ya, turun ke sini. Nah, jadi sini tidak terlalu terjadi bergejolak karena di sinilah proses mikroba mengurai atau mengurai benda padat tadi supaya beda cair ya. Nah, ini kita bagi jadi dua ruangan prinsipnya. Seperti itu harus dibagi dua ruangan. Jadi ini yang benda padat itu di sini, yang padat plus cair otomatis ya. Nanti setelah cair dia akan mengalir ke sebelahnya ini. Sudah cair, dia akan masuk lagi ke sini. Nah, ini fungsinya juga gitu. Kenapa dibuat seperti ini? Ini adalah istilahnya lubang penghantar keluar supaya kalau ada bagian-bagian yang masih padat di sini ya, tercampur sini padat sedikit, dia tidak terbawa dalam pipa peresapan. Jadi pipa peresapannya tidak tersumbat. Ya, jadi ini betul-betul yang cair betul masuk ke ruang ini cair. Nah, ini makanya dibuat seperti ini. Nah, jadi ini ditambah air otomatis di sini meluap kan, keluar ke resapan. Nanti begitu ditambah, nah kalau 6 orang itu berarti sekitar 180 liter per hari. Makanya peresapannya juga harus bisa meresap 180 liter per harinya. Akan lebih bagus kalau lebih besar. Nah, jangan lupa karena ini proses pencairannya atau penguraian kotoran tumbuhan mikroba ya, makanya ini harus ada pipa udara ya, ada pipa udara kita ketika. Oke. Satu. Yang kedua, juga gini, safety tank ini harus tertimbun gitu loh ya, gak boleh penutupnya atau cor-corannya itu terpapar matahari langsung. Kenapa? Kalau terpapar matahari langsung, otomatis suhu di sini akan panas ya, malam hari akan menguap, beton yang di atas ini akan mengeluarkan panas ke sini. Nah, ini tidak nyaman bagi mikroba, bisa mati. Nah, jadi nanti proses pencairannya jadi terhambat ya. Nah, karena proses pencairan terhambat, jadi dia padat, pasti akan jadi penuh. Nah, itu makanya saya bilang harus bersyarat. Oke, berarti ini dalam kedalaman totalnya di 1 meter ya. Efektif 75, 1 meter. Jadi tadi udah tahu bahwa lebar efektifnya nih. Jadi kita bagi dua ruangan. Jadi 80 75, 80 75 dua ruangan. Nah, ini ruangan tadi, ruang penerima itu. Ruangan penerima ini adalah 25 kali 25 saja cukup nih untuk mengontrol. Oke. Nah, mungkin kalau saya lihatkan kawan-kawan yang tidak familiar dengan gambar-gambar kerja seperti ini, nah mungkin saya bisa lihatkan yang seperti ini ya, kira-kira 3D-nya lah gitu. Nah, nih. Jadi ini jadi ruang penerimaan ini dinding sebelahnya saya buka ya biar kelihatan. Nah, ini tutupnya saya buka juga dulu, dinding sebelah sini saya buka dulu supaya kelihatan. Nah, ini dia ruang ini pipa masuk ya kan, terus cairan nanti masuk ke dalam sini ke ruangan yang ini ya. Jadi kalau kita klik jadi seperti ini memang. Nah, setelah cair dia akan geser ke sini. Nah, begitu betul cair baru keluar ke sini ke peresapan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, coba kalau kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, itu jadi di sini ada lubang penghubung ya. Nah, di sini tadi lubang penghubung bawah. Nah, di atas juga ada. Tapi ini di atas permukaan air, fungsinya apa? Untuk supaya ruangan yang sebelah juga ada hawanya kan. Karena kan pipa hawanya di ruang sebelah sana. Nah, kenapa di ruang sebelah sana nanti saya jelaskan juga. Nanti jelaskan. Nah, seperti inilah kira-kira. Nah, kan ya, tuh bentuknya. Nah, tuh kayak gini. Oke, coba kalau kita lihat ya. Dindingnya ada. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, itu udah ada dindingnya semua. Oke. Nah, terus kalau kita tutup ya, kita tutup. Nah, seperti ini. Ini ada tadi pipa hawanya ya. Ini juga ada sekaligus gini. Kalau saya sarankan masang pipa hawa ini sekaligus ditutup lubang kontrol. Nah, gini. Ya, nah ini ada lubang kontrol. Walaupun memang kita tidak berharap nanti penuh, tapi kita tetap harus jaga-jaga ya, ada lubang kontrol. Nah, sebenarnya lubang kontrol ini kalau saya buat agak besar, orang bisa masuk. Tujuannya apa? Nanti pas biasanya kita ngecor kan ada papan ya di bawahnya untuk nahan, ada broti ya untuk skor-skor itu. Nah, kalau udah cukup waktu dibongkar itu bisa dikeluarkan papan-papannya. Jadi bersih. Safety tank betul-betul bersih, nggak ada ini. Dan ingat ya kawan-kawan ya, bahwa safety tank ini harus kedap air, betul-betul harus kedap air, tidak ada boleh bocor ya, tidak ada boleh bocor. Karena ada kebocoran di situ nanti kalau terjadi pembocoran berarti akan mengering. Jadi
kotorannya akan menjadi benda padat yang tidak bisa dialirkan. Jadi septic tank akan jadi penuh ya. Jadi tidak boleh ada kebocoran. Jadi memang harus diplester dengan plesteran kedap air ya, dengan 1:2. Kalau dia menggunakan pasangan batu bata, dindingnya semua boleh, nggak masalah. Cuma betul-betul harus diplester dan menyatu ya. Betul-betul kita pastikan tidak ada kebocoran. Karena kalau ada kebocoran, jadi saat musim kemarau ya septic tank kita bisa kering, tidak ada air. Nah, ketika tidak ada air, maka apa yang terjadi? Kotoran itu jadi memadat, jadi padat, tidak cair, sehingga tidak bisa dikeluarkan. Nah, makanya disitulah terjadi septic tank akan jadi penuh ya. Nah, ini prinsip dasar, artinya pembuatan septic tank itu dengan kita mempelajari pola kerjanya ya, sistem kerjanya septic tank itu sendiri, sehingga memang harus dibuat sedemikian rupa supaya tidak penuh ya. Nah, kalau ada kebocoran pasti akan penuh, jadi selalu penuh. Nah, di samping ini ya, di samping bentuk septic tank yang betul-betul memadai untuk proses pencairan supaya lebih cepat, nanti ada berikutnya, mungkin video berikutnya kita bahas lagi, ada cara lain. Artinya gini, ada yang untuk mempercepat lagi yang justru istilahnya untuk mempercepat proses pencairan dibantu dengan mikroba ya tentunya. Nah, di samping itu juga bagaimana cara menggunakannya ya. Cara menggunakannya juga akan menentukan juga. Jadi nanti kan ada yang kloset jongkok misalkan kan. Nah, nanti ada kawan-kawan yang berbeda pendapat tuh biasanya itu. Artinya gini, kalau di tingkat-tingkat kawan-kawan di tukang itu nanti kloset jongkok itu dipasang rata dengan lantai keramiknya. Nah, ada yang bilang dinaikkan, nah, lebih sedikit, lebih naik. Nah, itu mana yang betul mana salah. Nah, itu tergantung dari fungsinya atau di mana ditempatkan. Boleh jadi yang rata dengan keramik itu benar, tepat, dengan alasan juga yang tepat gitu kan. Nah, yang naik 5 cm atau setebal kloset itu sendiri yang mengkilat itu lebih tinggi dari lantainya, itu juga lebih benar gitu. Ketika kloset itu dipasangkan dengan septic tank seperti ini, maka yang benar yang mana? Yang benar yang kloset itu lebih naik dari lantai. Kenapa? Nanti kalau proses pengepelan atau ada sabun segala macam, itu tidak masuk dalam kloset. Jadi intinya ya harus diingat kawan-kawan ya, supaya septic tank tidak penuh, salah satunya penggunaannya adalah tidak boleh air deterjen atau deterjen itu masuk dalam kloset. Kenapa? Ketika deterjen itu dimasukkan dalam kloset atau cairan deterjen masuk dalam kloset, maka akan membunuh kuman yang di dalam septic tank. Septic tank kumannya banyak mati sehingga proses pencairannya jadi terhenti. Nah, itu makanya akan terjadi padat ya. Nah, makanya harus diingat ya. Nah, ini salah satunya penyebab cepatnya penuh septic tank. Walaupun septic tank sudah kita buat sedemikian rupa seperti ini, tapi ketika cara menggunakannya salah juga akan terjadi cepat penuh septic tank tersebut gitu kan. Oke, nah ini dari sisi desain dan bentuk septic tank yang benar ya, sesuai dengan jumlah orang yang akan menggunakan septic tank tersebut. Nah, oke, mungkin dalam video kali ini sampai di sini dulu ya, teman-teman. Jadi nanti ini mungkin saya buat judul part 1 gitu ya, ya kan, 1 nanti kita lanjutkan, kita bahas kaitannya dengan mungkin nanti persapannya seperti apa, terus penggunaan yang benar seperti apa, terus harus kalau supaya lebih cepat lagi pencairan dibantu dengan mikrobatu seperti apa ya. Nanti sebenarnya ada lagi sekarang yang septic tank modern ya, yang biofill itu. Nah, yang biofill itu rata-rata juga hanya kapasitasnya hanya 1000 liter ya. Kalau untuk rumah tangga 1000 liter juga memang itu. Nah, itu sih sebenarnya sudah bisa untuk orang tinggal 8 sampai 12 orang ya untuk biofill. Kembali lagi semuanya tergantung bagaimana memanajemen atau memakainya ya. Karena kalau sudah menggunakan konsep septic tank seperti ini, deterjen tidak boleh masuk ke dalam kloset. Karena ketika deterjen masuk, maka akan mengganggu proses pencairan. Oke. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk memperhatikan bagaimana nanti supaya septic tank kita tidak cepat penuh. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Semoga bermanfaat.